Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah berlimpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas sebuah inspirasi yang wajib sahabat ketahui, yaitu teknologi modern yang tercipta karena tidak sengaja. Yang pertama, USB. USB adalah produk yang belum sempurna. Tentu memori kita soal penggunaan USB adalah penancapannya yang butuh minimal 2 atau 3 kali percobaan. Hal ini dikarenakan bentuknya yang menyesuaikan port. Nah, sang penemu Ajaibat sebenarnya menginginkan USB bersifat bolak-balik sehingga pengguna tak bingung menancapkan. Produk semacam ini sudah kita dapatkan di USB-C. Namun ketika itu, akhirnya produk ini juga dilepas meskipun dianggap masih belum sempurna. Akhirnya, tanpa disangka, produk ini jadi mainstream. Yang kedua, iPhone. iPhone sebenarnya adalah perangkat eksklusif Apple. iPhone tidak akan sebesar sekarang jika Apple tetap pada jalur eksklusivitasnya yang dulu mereka anut. Masalahnya, iPhone awalnya sekedar diciptakan untuk menyokong ekosistem desktop Apple dan hanya ada aplikasi web yang dibuka lewat Safari. Hal ini membuat iPhone tertutup untuk pengguna Apple dan aplikasi yang hanya dikembangkan untuk Apple. Pengguna iPhone akhirnya mulai melakukan jailbreak dan membuat fungsi eksklusivitasnya iPhone justru makin kabur. Akhirnya, Steve Jobs melunak untuk berpindah ke aplikasi mobile yang juga menerima pihak ketiga. Saat itu, duopoli iOS dan Android masih yang terbaik di industri mobile. Jika tidak, Android tentu akan memonopoli pasar sendirian, sementara Apple tetap bersama segmen kecilnya. Yang ketiga, Android sebenarnya OS untuk kamera. Setelah membahas soal Apple, sebenarnya Android pun memiliki resiko bukan jadi rival Apple di industri smartphone. Pasalnya di awal, Android dikembangkan untuk kamera digital oleh 4 orang yang bertujuan mengkoneksikan kamera langsung ke PC secara nirkabel. Visi misi ini masih dipertahankan untuk mencari investor. Namun ketika penjualan kamera digital menurun, mereka langsung berpindah untuk jadi OS smartphone karena penjualan ponsel pintar sedang tinggi. Akhirnya, pada tahun 2016, Android diakuisisi Google. Sisanya adalah sejarah. Yang keempat, mikrofon adalah alat bantu dengar. Alexander Graham Bell, sang penemu pesawat telepon, adalah orang pertama yang bereksperimen untuk teknologi akhirnya menjadi mikrofon. Namun awalnya, ia ingin membuat sebuah alat bantu dengar untuk penyandang tunarungu. Namun akhirnya, prototip alat bantu dengar yang ternyata tidak terlalu praktis untuk para pendengar tunarungu justru dikembangkan kembali oleh Emil Berliner untuk menjadi mikrofon atau pengeras suara, alih-alih sebagai alat bantu dengar. Yang kelima, sirene. Sirene adalah merupakan suara keras yang biasanya menandakan bahaya. Ternyata sebelumnya dimaksudkan sebagai alat musik. Scottman Jones Robinson adalah sang penemu yang memang ingin memproduksi musik dengan suara seperti sirene yang kita dengar saat ini. Momen ini terjadi di akhir abad ke-18. Meski demikian, sirene ini masih belum dipergunakan untuk bahaya di berabad setelahnya, seperti tahun 1819 yang menggunakan sirene yang justru pada ladang eksperimen untuk mengukur kecepatan nyamuk, kecepatan suara bawah air, dan frekuensi notasi musik. Akhirnya, setelah sirene populer jadi suara tanda bahaya di kapal pada Perang Dunia Kedua, Inggris menggunakan sirene untuk tanda jika tentara Jerman menyerang. Akhirnya, sirene digunakan untuk tanda bahaya hingga sekarang. Yang kelima, robot adalah mesin pabrik yang canggih. Sejarah robot sudah muncul dari berabad lalu. Namun jika berbicara soal robot modern yang memang diprogram dan berkomputerisasi, tak hanya mundur beberapa dekade lalu, yakni tahun 50-an. Tercatat, sebuah robot pertama adalah Unimed, robot satu lengan yang sebenarnya ditujukan menjadi mesin penuang logam panas kecetakan, yang prosesnya dikenal sebagai proses die cast. Ini adalah proses berbahaya dan memang dibutuhkan mesin untuk menjalankannya. Salah satu pengguna pertamanya adalah pabrik mobil General Motors. Akhirnya, robot yang otak dan programnya serupa mulai digunakan untuk berbagai hal lain, tak cuma sekedar menjadi mesin penuang. Akhirnya pun, sebuah kendaraan secara utuh bisa dibuat menggunakan robot tanpa campur tangan manusia.
Yang keenam, AC adalah kulkas mini untuk pendingin pabrik. AC tak bisa dipungkiri adalah gadget yang muncul berkat adanya kulkas. Pasalnya, penemu keduanya hampir sama, yakni Willis Carrier. AC pun prinsipnya mengambil sistem dari kulkas. Meski di awal penemuan AC miliknya tidak praktikal untuk digunakan. Sampai akhirnya, sebuah pabrik percetakan bernama Sackett Wilhelm di New York meminta sistem pendingin dari Carrier untuk mendinginkan pabriknya. Setelah digunakan, ruangan menjadi lembab dan merusak warna cetakan dari mesin. Namun setelah berbagai perbaikan, akhirnya secara praktis gadget tersebut menjadi pendingin ruangan dengan benar. Itulah tadi teknologi modern yang tercipta karena tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.